Perkenalkan, nama saya Muhlis, saya berasal dari kelas 11 TKTLB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Salawat berantaikan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang. Oke, pada kesempatan ini saya akan membawakan Quran Surah Al-Imran terkhusus ayat 190 dan 191 yang membahas tentang perintah yang menggunakan akal, berpikir kritis dan merenungi ciptaan Allah sebagai tanda kebesarannya. Tema utama pada ayat ini yaitu tafakur atau berpikir mendalam tentang ciptaan Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang mukmin tidak hanya beribadah secara ritual, tetapi juga harus menggunakan akal, berpikir kritis dan merenungi penciptaan langit, penciptaan bumi, pergantian siang dan malam. Semua fenomena ini menjadi bukti kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir kritis. Ayat ini mendorong manusia untuk mengamati alam dengan seksama. 2. Menganalisis keteraturan alam siang sampai malam, rotasi bumi, dan lain-lain. 3. Menghubungkan fenomena alam dengan kebesaran Allah. 4. Mengambil pelajaran sehingga semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan bentuk berpikir kritis Islami, bukan hanya menerima tanpa alasan, tetapi mencari makna dan hikmah. Seperti ayat yang tertera pada surah Al-Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Tajudnya, inna adalah gunnah, fi matobi'i, khalqis yaitu alif lam syamsiah, samawa yaitu matobi'i, wal ard alif lam qamariyah, waqtilafil laili wan nahar yaitu alif lam syamsiah. Waqtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Albab mat arid lisukun. Tajud. Oke, lanjut ke surah Al-Imran ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Tajudnya, alladzina adalah alif lam syamsiah, yadhkurun adalah matobi'i, Allah tafkhim, qiyama wa qu'uda wa ala adalah matobi'i, junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, khalqis sama yaitu alif lam syamsiah, wal ard alif lam qamariyah, rabbana ma matobi'i khalaqta hadza matobi'i batila subhanaka, subha yaitu matobi'i, fakina matobi'i, ada matobi'i, benar alif lam syamsiah. Lanjut makna dari ayat ke 190 yaitu terjemah dari ayat 190 yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Pada terjemah pada ayat 191 yaitu orang-orang yang mengingatkan Allah sambil berdiri, duduk,
dan ketika berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka." Berikut asbabul nuzulnya. Menurut beberapa riwayat, ayat ini turun kepada para sahabat yang membaca dan merenungi ciptaan Allah pada malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika membaca ayat ini beliau menangis karena sangat meresapi maknanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ayat ini turun untuk mengingatkan manusia agar tidak lalai melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, agar manusia menggunakan akal, dan agar manusia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memahami kebesaran ciptaannya. Berikut makna tafsir atau isi kandungan. Isi kandungan utama pada Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yaitu perintah untuk berpikir kritis atau tafakur, mempelajari ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti astronomi, rotasi bumi, siklus dari siang ke malam. Lalu tanda-tanda kebesaran Allah ada dalam seluruh alam semesta. Orang berakal, ulul albab, adalah orang yang mengingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Iman yang kuat harus disertai pengamatan, analisis, dan perenungan. Alam semesta tidak diciptakan sia-sia, semua mengandung hikmah. Mendorong manusia agar menghindari kesia-siaan dan banyak berdoa agar dijauhi dari api neraka. Berikut penerapan atau kepahaman atau intisari. Penerapan dalam kehidupan yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, berdiri, duduk, atau berbaring. Belajar sains dan alam bukan hanya untuk ilmu, tapi sebagai bentuk ibadah. Menggunakan akal untuk berpikir kritis sebelum melakukan sesuatu. Menghindari perbuatan sia-sia karena alam pun tidak diciptakan dengan sia-sia. Semakin banyak merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat iman seseorang. Intisarinya adalah berpikir kritis adalah perintah Allah. Alam semesta adalah bukti nyata kekuasaan Allah. Mukmin sejati adalah yang berzikir dan berpikir. Semua ciptaan Allah memiliki hikmah dan tujuan. Demikian penjelasan mengenai Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Semoga kita menjadi hamba Allah yang termasuk dalam golongan ulul albab, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingatkan Allah dan berpikir kritis terhadap ciptaannya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.